Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembap. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Baik,
Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat SIB Pekan Beaufort. Syukur kepada Tuhan karena Dia telah memimpin kita, menjaga kita sepanjang minggu-minggu yang sudah berlalu dan juga hari-hari yang sudah berlalu. Kita dapat merasakan kasih Tuhan di sepanjang waktu dimanapun kita berada dan apapun juga yang kita lakukan. Baik, saya ingin membawa kita untuk berdoa. Dan pertama sekali saya ingin membaca fokus doa kita pada pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kepimpinan negara kita Malaysia. Yang kedua, para pemimpin rohani Kristen di seluruh dunia agar terus melayani dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, rohani, kesatuan dan juga ekonomi seluruh jemaah SIB Pekan Beaufort. Yang keempat, aktiviti pelayanan dan persekutuan sepanjang minggu dan bulan ini. Yang kelima, berdoa untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 dan mengamal norma baru. Yang keenam, rangkaian ibadah seluruh jemaat pada hari ini. Yang ketujuh, berdoa untuk wang persembahan. Yang kedelapan, kita berdoa kepada warga emas dan jemaat-jemaat yang sedang sakit lah atau mengalami kelemahan tubuh, yaitu Penetua Salutan Liau, Bapak Ukung Baru, Bapak Jamripian, Ibu Tan Kim Hong, Bapak Petrus Nuat, Deacon Nicholas Salutan dan juga Ibu Dika. Baik jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami. Ya Allah dan Tuhan kami, Engkau sungguh-sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Pada Tuhan tempat kami berlindung. Pada Tuhanlah tempat kami berharap. Pada Tuhanlah tempat kami datang pada waktu kami dalam kesesakan. Engkaulah perisai dan kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur karena diberi peluang sekali lagi untuk bernafas sehingga ke hari ini. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami akan segala dosa yang telah kami lakukan di hadapan Engkau Tuhan. Kami menyadari bahwa kami banyak sekali melakukan dosa dan kelemahan kami. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami ingin berdoa pertama sekali yaitu untuk kepimpinan negara Malaysia. Tuhan, Malaysia ini adalah milik-Mu. Dan kami tahu Engkau telah merencanakan kami untuk tinggal di tempat dan di negara Malaysia ini. Dan kami percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi negara Malaysia ini. Dan sekarang ini kami berada di bawah pimpinan Perdana Menteri kami ketika ini. Tuhan, Engkau memiliki kuasa yang besar supaya dapat memakai kepandaian yang mereka ada untuk memimpin negara Malaysia ini. Kepada pemimpin-pemimpin negara Malaysia yang lain, Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa mereka dapat melakukan tugas mereka sebagai pemimpin di Malaysia ini dengan baik dan dengan bijaksana dan dengan jujur ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa
sepanjang kami berada di bawah pimpinan pemimpin-pemimpin ini. Tuhan, biarlah kami juga diberikan kebijaksanaan. Bagaimana juga kami menjadi sebagai rakyat Malaysia yang lebih baik ya Tuhan, yang menghormati para pemimpin yang berada di atas kami ya Tuhan, dan seterusnya mentaati setiap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Saat ini Tuhan, kami berdoa apapun juga masalah dan tantangan yang sedang dihadapi oleh para pemimpin di negara Malaysia ini, Tuhan, kami percaya bahwa semuanya itu membuatkan mereka untuk lebih kuat menjalankan tugas mereka masing-masing. Kami berdoa yaitu kepada para pemimpin rohani Kristian di seluruh dunia, supaya terus melayani dalam pimpinan Roh Kudus dan bukan di luar pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin rohani pemimpin rohani Kristian di seluruh dunia. Banyak sekali sekarang ini yang telah berlaku penyesatan, banyak sekali yang telah mengadakan program-program yang bukan berlandaskan firman Tuhan. Tuhan, jauhikanlah kami daripada hal-hal demikian. Bawalah kami kepada kebenaran ya Tuhan. Dan biarlah kami mendapat pemimpin rohani Kristen yang benar di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk kerohanian kami, kesatuan dan juga ekonomi kami di tempat ini, khususnya di SIB Pekan Beaufort ini, supaya kerohanian kami semakin matang ya Tuhan, bukan semakin mundur tetapi semakin maju. Dan sepanjang hidup kami ini Tuhan, biarlah kami memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kesatuan kami di tempat ini. Kami mohon supaya kami tetap bersatu, apapun juga halangan-halangan yang membuatkan kami tidak ingin bersatu ya Tuhan. Biarlah kami semakin ada kesatuan di tempat ini. Dan kami berdoa untuk seluruh ekonomi jemaah di tempat ini Tuhan. Engkau melihat bahwa banyak sekali orang yang telah kehilangan pekerjaan, yang sekarang ini juga sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Dan Tuhan, Engkau melihat bahwa keadaan itu terlalu sukar untuk dilalui. Tetapi kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang mampu untuk melakukan apa sahaja untuk orang-orang yang sedang berdoa dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi keperluan-keperluan jemaah, supaya Tuhan terus memenuhi, memperlengkapi ya Tuhan, dan biarlah sentiasa berkecukupan. Kami berdoa banyak sekali masalah-masalah yang sedang dialami oleh manusia pada ketika ini. Banyak sekali masalah yang timbul sehingga kes bunuh diri semakin meningkat. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah mereka. Kami mohon Tuhan supaya turunlah tangan-Mu ya Tuhan untuk menjaga dan melindungi. Dan biarlah segala pemikiran-pemikiran yang putus asa sehingga terbeban, seorang yang terbeban dan mereka memikirkan untuk melalui jalan pintas sehingga berpikir untuk bunuh diri. Tuhan, kami mohon ketika ini, dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan yang menguasai pikiran mereka, sehingga mereka tidak berharap kepada Tuhan, melainkan mereka
memilih jalan yang salah Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah mereka datang kepada Engkau ya Tuhan, dan berharap sepenuhnya kepada Engkau, karena hanya datang kepada Engkau, hanya beriman kepada Engkau, itulah jalan yang terbaik ya Tuhan. Apapun masalah yang dihadapi, apapun pergumulan yang dihadapi pada waktu ini, jalan terbaik adalah datang kepada Engkau, berlutut dan berdoa kepada Engkau. Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk aktiviti pelayanan dan juga persekutuan sepanjang minggu dan bulan ini, khususnya untuk muda-mudi yang sekarang ini aktif untuk melakukan persekutuan secara online. Kami berdoa supaya kerinduan itu terus-menerus ada dalam hati mereka. Dan kami berdoa untuk persekutuan yang lain juga, seperti PKK, Wira, dan juga wanita. Biarlah juga sentiasa ada kerinduan di dalam hati ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk apapun juga pelayanan yang akan dilakukan untuk sepanjang minggu ini, yaitu rekaman-rekaman secara online untuk meneruskan ibadah kami. Tuhan, kami percaya semuanya itu Tuhan telah atur, dan kami yakin bahwa apa yang Tuhan telah atur itu adalah yang terbaik untuk Engkau dan untuk kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemutusan rantaian wabak COVID-19. Tuhan, Engkau melihat bahwa kes COVID-19 ini semakin naik. Tuhan, kami berharap sepenuhnya kepada Engkau. Kami sudah tidak ada cara lain untuk agar kes COVID-19 ini menurun. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, kami hanya berharap kepada Engkau. Kami yakin Engkau mampu melakukan sesuatu. Dan Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami juga mengamal norma baru. Biarlah kami menganggap itu suatu kebiasaan buat kami untuk membantu negara Malaysia ini agar kes 19 semakin menurun. Dan kami berdoa untuk seluruh rakyat Malaysia juga supaya bekerja sama dalam melakukan norma baru ini, agar kes COVID-19 ini semakin menurun. Dan kami juga berharap dan kami beriman supaya kes COVID-19 ini menurun, dan kami mohon supaya dia menjadi kes kosong di dalam negara kami ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya sepanjang waktu ini di mana kami hanya berada di rumah, dan mereka semua yang bekerja, yang bekerja ini sangat mudah dijangkiti oleh penyakit ini. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau melindungi mereka bekerja dimanapun, terutama sekali mereka yang bekerja di barisan hadapan. Kuatkan mereka Tuhan, jauhkan mereka daripada jangkitan-jangkitan yang jahat ini. Kami juga yang berada di rumah, biarlah kami terus melakukan aktiviti harian atau rutin harian dengan baik, dan biarlah kami sentiasa bersemangat dimanapun kami berada dan apapun aktiviti kami, karena kami tahu bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dan tidak pernah kurang dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk rangkaian ibadah seluruh jemaat pada hari ini supaya berjalan dengan baik dan berjalan dengan begitu lancar sekali Tuhan. Kami mau berdoa untuk uang persembahan yang kami edarkan, biarlah kami memberi daripada hati kami yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka yang tidak sempat memberi, letakkan kerinduan ke hati mereka
supaya mereka ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu ataupun anak-Mu yang dipercayakan untuk memegang amanat ini, untuk memegang keuangan ini, supaya jujur dalam melakukan pelayanan. Dan kami percaya bahwa Engkau memakai dia sesuai dengan talenta yang dia ada. Kami berdoa untuk warga emas dan jemaat yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh, khususnya Penatua Salutan Liau, Bapak Kung Baru, Bapak Jim Ripian, Ibu Tan Kim Hong, Bapak Petrus Nuat, Deacon Nikola Salutan, Ibu Dika. Kami berdoa supaya Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami yakin bahwa bilur-bilur mula yang menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan ICB Pekan Bofot yang saat ini sedang di kuarantin. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Jemri, seperti keluarga mereka dan juga keluarga Ibu Koni. Tuhan, Engkau melihat bahwa mereka ini sekarang sedang kuarantin dan juga ada masalah-masalah lain yang sedang berlaku, khususnya untuk keluarga Ibu Koni. Tuhan, Engkau datang kepada mereka setiap waktu, pada waktu mereka memerlukan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkaulah tempat perlindungan bagi mereka. Dan kami percaya sebesar manapun juga masalah yang sedang dialami oleh keluarga ini, yaitu keluarga Bapak Jemripian dan juga istri dan seterusnya, untuk Ibu Koni dan juga suami dan juga anak-anak, kami percaya bahwa tangan-Mu terbuka sentiasa untuk memberikan pertolongan kepada mereka, dan biarlah mereka berharap sepenuhnya kepada Engkau dan memohon kekuatan daripada Engkau. Sertailah mereka Tuhan. Dan kami mereka yang lain juga yang mungkin kami tidak ketahui masalah, Tuhan, Engkau lebih daripada tahu, lebih daripada mengetahui setiap masalah yang sedang dialami oleh mereka ya Tuhan Yesus. Seberat manapun juga masalah itu, kami percaya bahwa Tuhan lebih daripada mampu. Karena kami tahu bahwa kasih Allah itu tidak dapat diukur oleh apapun juga, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menyamai kasih Allah, karena hanya kasih Allah yang sempurna saja yang ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka semua yang melayani pada minggu ini, pimpin pujian, dan juga pengkhotbah. Kami percaya bahwa Engkau memakai mereka sesuai dengan persiapan mereka dan juga sesuai dengan kesungguhan mereka, dan kami percaya bahwa Roh Kudus mulai memimpin mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada ketika ini, mari kita tetap bersemangat dan bersyukur kepada Tuhan. Shalom. Makluman untuk pagi hari ini untuk semua jemaat Tuhan. Dalam sementara waktu, bagi jemaat Tuhan yang mentransfer perpuluhan ataupun persembahan kepada gereja, kita harus transfer ataupun bank in dengan nama bank ini dan nomor bank ini atas nama Deacon Nicholas sendiri, karena ada kamas kini yang mengambil masa lama mengenai dengan akaun gereja. Jadi kita menggunakan akaun bank Deacon Nicholas sementara waktu. Jadi ada tertera di bawah ini. Jadi jemaat boleh bank in ataupun transfer perpuluhan dan persembahan. Tapi untuk lebih jelas, jemaat Tuhan sila hubungi Deacon Nicholas
untuk mentransfer ataupun bank in perpuluhan dan persembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Saya ucapkan buat kita semua jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing pada saat ini. Selamat mengikuti ibadah secara maya ataupun online kita di SMP Pekan Beaufort. Oke, mari kita menyanyikan beberapa pujian dan penyembahan, menadakan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan doa kita kepada Tuhan lewat daripada pujian-pujian kita. Haleluya. Kita mau menyanyikan Tuhan karena Dia yang layak dipuji, dan yang layak kita sembah. Karena kasih Tuhan, kurnia urapan penyertaan Tuhan kepada kita tidak ada setiap hari. Haleluya.
begitu baik untuk kita. Tuhan yang menjaga kita, menuntun kita, walaupun dalam keadaan kita yang rumit pada saat ini. Haleluya. Mari kita tepuk tangan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
sebuah pulihkan negeri kami. Ya seperti doa bagi kita percaya kepada Tuhan, memulihkan keadaan negeri kita, segala kita pada saat ini. Hanya Tuhanlah penolong, tempat kita berharap dan bersandar, mengandalkan segala masalah kita. Oh haleluya. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari
Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan. Saya Bi Pakan Bufot. Sebelum saya membawa kita di dalam belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, kami menyampaikan salam rindu untuk semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Pastor kirim salam sama dengan keluarga, istri, anak-anak kepada jemaat sekalian, merasa karena lama tidak bertemu seperti hari-hari yang sudah kita lalui, macam 1 tahun sudah tidak jumpa. Oke. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang padamu mengucap syukur segala sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami. Kami tahu bahwa semuanya karena anugerah dan kasih Tuhan bagi kami. Bapa di sorga, kami terus mengucap syukur karena kami ada Kau yang telah merencana ya Tuhan. Juga kesempatan ini kami dapat belajar memahami kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dibimbing, dituntun oleh kuasa Roh Kudus sendiri, sehingga kami menemukan pikiran-pikiran Allah melalui daripada pemberitaan firman ini, sehingga ini menjadi hidup kami lakukan segala perintah Tuhan selama kami hidup dalam dunia ini. Hamba juga berdoa berkati jemaat Tuhan yang sedang duduk dia mendengar dimanapun mereka berada hari ini. Kiranya kami memperoleh berkat yang sama daripada Tuhan, urapan jemahan daripada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita membuka Alkitab. Kita membuka Alkitab dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Baik, saya baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ulangi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, di dalam pembacaan yang kita lihat di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ini merupakan tujuan daripada Yakobus sendiri untuk jemaat pada ketika itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lihat di dalam teks pembacaan firman tadi. Itu adalah ada tujuan Yakobus menulisnya. Nah, yang pertama, tujuan Yakobus menulis surat Yakobus ini adalah Yakobus mau membangun satu semangat orang percaya yang sedang menderita berbagai pencobaan pada ketika mereka itu dari segi iman. Nah, dan surat Yakobus ini juga ditulis untuk bertujuan memperbaiki pelbagai pengertian yang salah mengenai tentang sifat iman yang menyelamatkan pada ketika itu. Juga tujuan Yakobus menulis surat ini adalah untuk menasihatkan dan membina para pembaca mengenai hasil-hasil praktik iman dalam hidup yang benar. Nah, itu adalah tujuan-tujuan daripada tulisan daripada Yakobus sendiri. Sehingga ini juga ayat yang ke-12 ini mengungkapkan satu kebenaran dan merupakan tujuan Yakobus sendiri supaya para jemaat pada ketika itu tetap bertekun, bertahan, juga menang atas pencobaan. Nah, kita perhatikan ayat yang ke-12.
ada dua kalimat ataupun dua kata yang harus kita terjemahkan dan mengerti terlebih dahulu, itu adalah pencobaan. Nah, pencobaan di dalam bahasa Ibrani itu dikatakan pairamos. Pairamos ini merujuk kepada satu keadaan orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan ataupun kesulitan yang datang daripada kuasa kegelapan bahkan dunia ataupun diri sendiri. Nah, yang kedua itu adalah bahagia. Makarios itu menunjukkan jemaat yang bertahan, tabah dan setia kepada Tuhan dan tetap mengalami kebahagiaan. Dan mereka yang bahagia di saat menghadapi pencobaan seperti firman Tuhan katakan, itu adalah mereka yang tahan uji, mereka yang bertahan atas cobaan, penderitaan dan sebagainya. Dan mereka akan memiliki mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah bagi Anda dan saya. Maka dengan itu saya membawa kita belajar firman Tuhan yang sederhana dan tidak akan pernah sempurna. Di saat saya memberitakan firman Tuhan ini yang bertemakan bertahan dan menang atas pencobaan. Bertahan dan menang atas pencobaan. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Bagaimana Anda dan saya itu memperoleh keadaan yang tetap bertahan dalam segala pencobaan, dan bagaimana kita memperoleh kemenangan atas di dalam pencobaan. Nah, saya membawa kita melihat keadaan-keadaan dunia hari ini. Nah, sebelum kita belajar ketiga hal ini, pertama-tama kita mari melihat dunia dan lingkungan kita hari ini. Kita melihat keadaan kita hari ini secara pribadi. Banyak kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Kita melihat keadaan keluarga kita. Keluarga kita juga mengalami hal yang sama. Keluarga kita sedang mengalami satu keadaan yang penuh dengan kesulitan, penderitaan. Nah, kita melihat keadaan dunia dulu, sekarang, dan selamanya pun banyaknya hal-hal yang kita alami ini sehingga kita terasa kesulitan. Kita merasa bahwa kita sedang menderita dalam keadaan-keadaan seperti ini. Contohnya, hari ini kita melihat banjir yang melanda, cuaca hari ini seperti cuaca yang menakutkan, hujan berterusan. Kita melihat dunia hari ini munculnya penyakit yang membuat kita hari ini merasa menderita dan tidak mampu kita menerima keadaan hari ini. Kita melihat ekonomi negara juga, ekonomi kita sendiri, keluarga kita semakin hari semakin mundur. Pekerjaan bukanlah seperti sedia kala mudah untuk mencari pekerjaan. Tapi hari ini kita melihat pekerjaan pun terlalu sukar untuk kita peroleh. Bahkan mereka yang sedang bekerja pun hari ini, mereka juga sedang menghadapi kesulitan dan penderitaan. Nah, kita juga melihat gereja kita hari ini, gereja juga sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami penderitaan. Nah, orang kaya dan orang miskin juga sedang menghadapi kesulitan dan penderitaan. Hari ini juga saya melihat dari segi persekolahan anak-anak memang sulit. Dan ibu bapak itu sedang dalam keadaan yang terpaksa menjadi seorang guru. Tetapi juga dalam masa yang sama saya bersyukur karena kita boleh belajar
Kalau hari ini kita tidak punya kerinduan, kesadaran akan keadaan kita, tetapi dalam masa yang sama kita sebagai orang bapak menjadi pendidik di dalam keluarga. Nah, kita juga sedang mengalami kebebasan yang bukanlah sesuai dengan apa yang kita mau. Kebebasan yang hari ini bukanlah kebebasan yang apa yang selalu kita boleh buat sebelum ini. Tidak. Kebebasan kita hari ini terhad. Dan ini juga membuat kita semakin stres. Melihat keadaan dunia, melihat kesulitan Anda dan saya, keluarga, gereja, bahkan lingkungan, bahkan dunia ini sekalipun. Ada beberapa orang yang memandang keadaan hari ini yang membuat mereka stres. Membuat mereka tidak bertahan lagi. Maka itu terjadinya pelbagai keadaan-keadaan, tindakan-tindakan manusia hari ini. Sehinggalah terjadinya bunuh diri, terjadinya perpecahan di dalam keluarga dan sebagainya. Terjadilah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita mau ada satu kekuatan yang kita alami. Kita melihat keadaan dunia hari ini, pribadi kita, keluarga, gereja. Seolah-olah ini menantang kita. Dan kita tidak mampu untuk menerima dan bertahan, apalagi berpikir untuk menang. Dan dalam keadaan ini juga, kalau kita tidak menemukan satu kebenaran untuk tetap bertahan, tetap menang atas pencobaan, maka ini membuat kita hari-hari bersungut. Hari-hari kita merasa dan memandang bahwa ada satu ketidakadilan daripada Allah sendiri. Itu sebabnya kita mempelajari firman ini, supaya bagaimana keadaan dunia, bagaimana lingkungan kita, keadaan kita, dan kita tetap bertahan dan menang atas pencobaan. Nah, hal yang pertama, bagaimana kita bertahan dan menang atas segala pencobaan? Yang pertama itu adalah tetap terbuka dan menerima apapun keadaan. Saya ulangi, tetap terbuka dan menerima apapun keadaan. Nah, kesalahan banyak ramai orang itu adalah mereka tidak dapat menerima keadaan dan terbuka dengan keadaan yang mereka alami hari ini. Kemudian mulailah bersungut-sungut, mulailah stres, mulailah mempertikaikan, mulailah mempersalahkan satu dengan yang lain. Sehinggalah juga tidak dinafikan orang percaya mempersalahkan Tuhan sendiri. Nah, jadi akhir daripada keadaan yang tidak mampu terbuka dan menerima apapun keadaan, itu menjadikan semua orang itu dikuasai oleh kekecewaan, dikuasai oleh pikiran stres, dan akhirnya ramai orang yang menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak benar. Mengapa? Karena tidak mampu menerima keadaan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus, kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah suatu perjuangan. Suatu perjuangan, dan hidup ini penuh pencobaan. Dan Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, Alkitab sudah mengungkapkan apa itu pencobaan. Dan bila pencobaan itu ada, dari mana itu pencobaan? Dan bagaimana kita tetap bertahan atas pencobaan dan menang atas pencobaan? Itu yang pertama, tetap menerima dan terbuka apapun keadaan. Nah, jemaat Tuhan, mari kita rela dengan keadaan dan tetap bertahan menghadapinya dengan berharap kepada Tuhan. Sama juga hal ini. Apapun keadaan Anda dan saya,
apapun keadaan keluarga, keadaan gereja dan dunia dan lingkungan pada hari ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan tetap terbuka dan menerima apapun keadaan. Karena pada waktu kita menerima dan terbuka dalam apapun keadaan, kita tidak mundur dan kita tidak merasa inilah takdir. Tetapi kita memiliki cara pandang yang berbeza. Sehingga bagi anak-anak Tuhan, saya harus hadapinya, saya harus melewatinya bagaimanapun keadaan. Karena saya tahu ada Tuhan bersama dengan saya. Banyak contoh di dalam Alkitab yang dapat kita temukan bagaimana anak-anak Tuhan sedang mengalami penderitaan, penganiayaan, tetapi mereka dapat mengatasinya. Itu karena ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Pada waktu murid-murid sedang dalam perahu dilanda oleh begitu kuat ombak, semuanya dapat diatasi oleh karena ada Yesus. Jemaat Tuhan, bagaimanapun keadaan Anda hari ini, keadaan gereja hari ini yang kita boleh lihat, yakinlah, tetaplah terbuka dan menerima apapun keadaan. Karena kita tahu ada Yesus bersama dengan kita, yang selalu memberikan sukacita, pengharapan tanpa batas. Haleluya. Nah, hal yang kedua, bagaimana Anda dan saya, kita semua anak-anak Tuhan ini dapat bertahan dan menang atas pencobaan, itu adalah tetap berpegang dan percaya pada janji Allah bagi kita. Nah, tetap berpegang dan percaya pada janji Allah bagi kita. Nah, apakah janji Allah itu? Janji Allah itu adalah sumber kekuatan. Allah adalah sumber penghiburan. Allah adalah sumber sejahtera bagi kita. Allah adalah keselamatan dan pengharapan yang pasti dan kekal. Nah, saya membuat kalimat ini adalah pasti dan kekal. Ini bermaksud Allah pasti dan kekal adalah sumber kekuatan kita. Allah itu kekal dan pasti sebagai penghibur kita. Allah itu damai dan pasti dan kekal. Allah itu adalah sumber keselamatan kita yang pasti dan kekal. Jadi jemaat Tuhan, kalau Allah menjanjikan kita tentang kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, keselamatan dan pengharapan, maka inilah yang selalu mengikat Anda dan saya. Inilah yang menutup bungkus kita. Itu adalah janji Allah yang pasti dan kekal itu bagi Anda dan saya. Nah, apapun keadaan hari ini, kita melihat keadaan seolah-olah tidak ada harapan. Seolah-olah kita dikuasai oleh perasaan takut. Seolah-olah di dalam gereja kenikmatan kita di dalam ibadah itu seolah-olah bukan seperti biasa. Tetapi pada waktu kita tetap berpegang dan percaya pada janji Allah, maka kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Karena ada janji Allah yang akan pasti Allah lakukan bagi Anda dan saya. Jadi jemaat Tuhan, meskipun kita melihat embun langit hari ini seolah-olah tidak ada cuaca yang baik, tetapi kita melihat di sebalik awan yang tebal, di sebalik cuaca yang tidak baik, ada matahari di sana. Jadi di sebalik penderitaan kita, di sebalik kesulitan yang kita alami hari ini, ada rencana Tuhan, ada janji Tuhan yang digenapi oleh Allah sendiri bagi Anda dan saya. Bukankah ini hal yang membahagiakan kita? Tapi yang membedakan kita itu adalah respon. Kalau kita meresponi segala keadaan dengan tetap dan yakin dan percaya pada janji Allah, ini akan membuka segala mata kita, membuka cara pandang kita melihat apapun keadaan hari ini. Jemaat Tuhan, kalau kita tetap berpegang dan percaya pada janji Allah di dalam apapun keadaan,
pada waktu kita sedang menghadapi pencobaan, kita tetap bersuka cita, kita tetap memiliki damai, kita tetap memiliki pengharapan. Itulah Allah kita. Allah tidak pernah bohong dan salah melakukan rencana apalagi janji-janjinya bagi kita. Jemaat Tuhan, dunia tidak menjanjikan adanya kepastian pengharapan dalam dunia. Dunia juga tidak menjanjikan keselamatan yang ada. Dunia tidak menjanjikan adanya kedamaian yang pasti dalam dunia ini. Ini berarti dunia juga mengakui bahwa dunia adalah tempat sementara. Apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita lalui hari ini, apa yang kita sedang jalani hari ini, semuanya akan lenyap begitu saja. Tetapi jemaat Tuhan, hari ini saya mau katakan, namun apa yang kita miliki yang tidak akan pernah hilang dan tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya, tidak ada satu orang pun yang dapat mengambilnya, itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Jemaat Tuhan, pada waktu kita sadar bahwa dunia ini semakin jahat, banyak kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami hari ini. Pertama-tama kita harus sadar, dunia bukanlah tempat kita sesungguhnya. Dunia hanya bersifat sementara. Kalau Anda hari ini merupakan pribadi yang sering sakit, sudah lama begitu sakit, pada waktu Anda memegang janji Allah, maka kita menuai janji Allah dan kita tidak akan bawa itu kepada Allah. Kalau hari ini kita punya masalah yang tidak dapat diatasi, setelah kita hari ini banyak pergumulan keluarga, masalah keluarga, masalah dalam gereja, percayalah hari ini, pada waktu kita berpegang tetap pada janji Allah yang pasti itu, maka semuanya akan lenyap begitu saja. Ingatlah saudara, apa yang kita ada hari ini, baik harta dan sebagainya, itu merupakan hal yang mudah lenyap. Setelah kita mati dalam dunia ini, tidak akan kita pernah bawa semuanya. Tetapi yang ada dengan kita, yang bersifat kekal, itu adalah iman, kasih, dan pengharapan. Maka dengan itu jemaat Tuhan, kejarlah apa yang bersifat kekal. Lakukanlah apa yang bersifat kekal. Berpikirlah tentang apa yang bersifat kekal. Bukan yang kelihatan, tetapi apa yang kita akan tuai nanti setelah kematian menjemput kita. Karena kita tahu, pada waktu kita berpegang pada janji dan percaya kepada janji Allah, maka kita akan berpikir tentang hal-hal yang bersifat kekal. Anda penat hari ini, Anda menderita hari ini dalam apapun keadaan, tapi pada waktu Allah menjemput kita, kita menuai sukacita yang melampaui segala akal kita. Dan sukacita itu tidak dapat kita nilai dengan kata-kata. Nah, hal yang ketiga yang terakhir itu adalah bagaimana kita tetap bertahan dan menang atas pencobaan. Itu adalah fokus pada mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Fokus pada mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Dengan kata lain, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan. Kita harus berpikir tentang kekekalan. Kita harus lakukan yang bersifat kekal. Itu adalah mengenai dengan kerajaan sorga. Orang yang mengalami pencobaan dan penderitaan akan cenderung untuk mengarahkan pandangan pada kesukaran dan penderitaannya. Akibatnya, merasa tidak tenang, merasa putus asa dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk memandang ke surga. Firman Tuhan mengajar kita untuk melakukan tentang kerajaan surga. Dan pada waktu kita memandang dan fokus kepada mahkota kehidupan yang pasti Anda dan saya akan tuai itu, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Inilah yang menguatkan kita di dalam apapun keadaan hari ini. Jemaat Tuhan,
Mari kita fokus pada mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah bagi kita. Paulus menuliskan, Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, begitu juga kalau saudara dan saya mengalami kesukaran dalam hidup ini, sambil kita mengarahkan pandangan ke depan, mengarahkan pandangan atas mahkota yang dijanjikan Allah, maka semuanya akan pasti merasa ringan. Kalau kita sedang menghadapi keadaan apapun hari ini kesulitan, tapi pada waktu kita belajar memikirkan tentang kerajaan Allah, memikirkan tentang masa depan kita, maka segala pencobaan itu akan dirasakan ringan. Karena kita tahu, hidup yang kekal itu adalah dalam kerajaan sorga. Dunia adalah tempat sementara. Sebagai kesimpulan daripada firman ini, kita telah mempelajari 3 hal bagaimana Anda dan saya dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan tetap bertahan dan menang dalam pencobaan. Itu pada waktu kita tetap terbuka dan menerima apapun keadaan, dan kita tetap berpegang dan percaya pada janji Allah, dan kita fokus kepada mahkota kehidupan. Saya teringat satu lagu. Dalam apapun keadaan, kita terus memandang Tuhan. Lagu yang saya maksudkan, saat badai menerpang, aku tak akan goyang, aku tak akan goyang, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Jemaat Tuhan, Tuhanlah sumber bagi kita. Tuhanlah sukacita bagi kita. Tuhanlah kekuatan bagi kita. Dan itu, saya menyimpulkan firman ini, tetap setia, tetap berpegang, fokus kepada apa yang sudah Tuhan janjikan bagi kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Pujian syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas waktu yang kami sudah guna pakai dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami telah mempelajari dan memahaminya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami ya Tuhan, memberikan kami cara hidup, cara fikir, segala perbuatan kami itu sesuai dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Sehingga kami tetap kuat, teguh, apalagi dalam keadaan-keadaan hari ini. Kami tetap memiliki sikap untuk terus bertahan dan memiliki kemenangan dalam pencobaan ini. Kami tahu ya Tuhan, bukan mudah untuk kami bertahan apalagi memiliki kemenangan. Tetapi kami yakin dan percaya ada satu pribadi yang tempat kami bergantung tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun keadaan. Itu adalah Allah yang sempurna bagi kami. Dan Yesus berkata, jemaat Tuhan, hamba juga mau berdoa, siapapun kami dan dimanapun kami berada, kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kami tidak dikuasai oleh rasa takut, apalagi perasaan putus asa, perasaan merasa kecewa dalam apapun keadaan. Tapi mari ya Tuhan Yesus Kristus, kami dikuasai oleh pimpinan Roh Kudus. Kami dikuasai oleh ketaatan, ketundukan,
terhadap perintah-perintah Tuhan. Karena ini yang Tuhan inginkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Segala aktivitas mulai esok hari, bagi jemaat Tuhan yang bekerja, apapun mereka kerjakan dan dimanapun tempat mereka bekerja, ada Tuhan yang mendahului. Ada Tuhan yang bersama dan menutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam apapun keadaan kami tetap dalam posisi yang mengarahkan kami ke arah untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala pekerjaan roh-roh jahat yang coba melakukan hal-hal yang tidak baik bagi kami, baik melalui pikiran, perasaan, posisi, dan dimanapun kami berada, kami bersatu untuk menolak semuanya itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Salam hari Minggu.